Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Hari ini saya ingin sharing berkaitan dengan tim marketing. Rekaman ini nanti juga akan saya share kepada teman-teman yang di kampus, yang di Jember maupun yang ada di Jogja. Hari ini memang sengaja linknya tidak saya share ke grup, tetapi di sini saya terbatas. Mungkin hanya beberapa orang yang ikut, tapi nanti feel free aja bagi teman-teman yang mau bertanya, mau sharing. Ini berkaitan dengan pengalaman ataupun berkaitan dengan bagaimana saya membangun tim online. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir, sudah mengikuti acara hari ini, termasuk teman-teman yang sudah ikut magang di tempat kami di Jogokauro, angkatan 34 yang tahun lalu sudah pernah ikuti. Kemudian nantinya uh, secara rutin kita akan bertemu di Primbon AI. Hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan bagaimana cara membangun tim online. Nah, apa yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan apa yang saya alami sendiri, berkaitan dengan apa yang sudah saya kerjakan, berkaitan dengan pengalaman saya, berkaitan membangun tentang digital marketing, terutama membangun tim online. Saya main online marketing dari tahun 2010, khususnya adalah SEO. Kemudian muncul sosial media, marketplace, kami ikuti update, jadi hari ini kami full online marketing menggunakan AI. Di awal-awal digital marketing, saya menggunakan SEO untuk membangun bisnis saya, baik di dalam maupun luar negeri. Teman-teman bisa searching di Google ya, misalkan nama saya Budianto. Ada salah satunya di berita saya di Merdeka. Ini bagaimana saya membangun bisnis atau bagaimana saya memulai bisnis online atau bagaimana saya membangun rekan-rekan immerse atau rekan-rekan agensi untuk belajar digital marketing. Ini saya lakukan dari tahun 2013. Kebetulan berita ini tahun 4 tahun yang lalu. Nah, bisa di-setting. Nah, bukan ini yang akan saya sampaikan, tetapi yang saya ingin sampaikan hari ini adalah bagaimana saya membangun tim online dari AI. Nah, kenapa ini saya sampaikan berkaitan dengan pengalaman pribadinya. Pengalaman pribadi, bahwa dulu saya membangun tim online, awalnya adalah saya punya advertising, ada SEO. Awal mulai saya bangun online itu dari SEO. Kemudian dari SEO, saya punya CS sama istri saya, kemudian ada admin, usaha berkembang, alhamdulillah kami mulai rekrut tim, mulai dari SEO sendiri, penulis konten, kemudian publisher, advertising. Advertising itu terbagi dari dua, dari Meta Ad, Google Ad, kemudian muncul marketplace. Akhirnya kami juga membangun bisnis kami di marketplace. Tetapi kalau di marketplace kami tidak lama, karena bisnis saya bukan di situ. Kebetulan produk saya tidak ada di marketnya tidak ada di marketplace, sehingga saya tidak menggunakan marketplace. Kemudian berkembang ya, akhirnya kami punya cukup banyak tim online, mulai dari organik sampai paid traffic. Kemudian karena kebutuhan bisnis, akhirnya kami punya yang namanya tim kreatif konten, yang tugasnya adalah setiap hari bikin konten, bikin foto, bikin video dengan talent, misalkan di kantor, di rumah, ataupun di kafe misalkan, itu kami selalu bikin konten harian, dan itu melibatkan tim yang banyak. Tim kreatif konten sendiri ada talent, kemudian ada copywriting, ada storyboard, kemudian ada editor, ada kameramen, semuanya melibatkan tim yang banyak. Nah, hari ini semua
yang kami kerjakan itu dilakukan oleh AI. Nah, bagaimana AI ini bisa membantu bisnis-bisnis kita? Hari ini pun saya bikin satu produk yang namanya listing AI. Ini adalah untuk membantu marketing properti untuk menjalankan bisnisnya. Hari ini, minggu ini kami juga meluncurkan produk baru yang berkaitan dengan marketplace. Kami membantu perusahaan untuk men-scrap produk-produk baru yang ada di Shopee. Nah, klien saya ini minta saya bisa membantu scrap produk di Shopee yang harganya itu di hitungan tertentu. Kemudian bisa free ongkir misalnya. Nah, dia membutuhkan data itu karena dia ingin punya produk yang produknya itu harus harganya murah dan free ongkir karena dia akan sistemnya grosiran ya. Nah, kalau settingnya manual atau mencari produknya manual, kemudian kontak nanyakan ngecek satu persatu tokonya ya lama. Maka dia minta dibikinkan satu sistem scrap data yang bisa mengerjakan itu. Nah, salah satunya itu yang kami buat. Kemudian saat ini kami juga membuat suatu website yang untuk marketplace ya, khususnya daging. Nah, itu yang saat ini juga kami kerjakan. Nah, yang mengerjakan siapa? Sebenarnya yang mengerjakan bukan saya. Kalau dulu, kalau dengan sistem seperti itu, pasti akan melibatkan orang yang cukup banyak, melibatkan tim yang cukup banyak. Nah, hari ini, semua yang mengerjakan itu adalah sudah AI. Saya fokus untuk konsepnya saja, kemudian konsep itulah yang nantinya ada dikerjakan oleh tim. Nah, nanti akan saya terangkan pada teman-teman semuanya bagaimana saya melihat bahwa oh ini ada tim online, kemudian ada struktur organisasi juga, ada saya sebagai CEO-nya atau owner-nya, kemudian di bawahnya saya pasti membutuhkan leader atau saya membutuhkan CEO atau direktur. Nah, CEO atau direktur yang saya bikin itu juga AI. Nah, seorang CEO atau seorang direktur tugasnya adalah bagaimana setiap bisnis yang saya kerjakan itu bisa bertumbuh. Semua pekerjaan tim di bawahnya itu betul-betul bisa dicek dan bisa dipastikan. Nah, itu tugasnya leader. Kalau dulu saya mempunyai leader dan dia tugasnya itu. Uh, kemudian saya nyoba, saya bikin saya alhamdulillah hari ini uh, leader itu pun juga sudah bisa dikerjakan oleh bahkan ketika tim di bawah CS misalnya itu ya dia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan user. Kemudian ketika apapun pertanyaannya, itu kan secara konvensional kita pasti akan mendata. Ini customernya cenderungnya hot customer, warm customer, atau very very hot, atau justru cool misalnya. Kita kan tahu ketika seseorang itu chat ke admin kita bisa melihat mereka itu kategorinya seperti apa. Nah, kalau dulu CS wajib untuk report pada saya. Report, kemudian dianalisa oleh leadernya. Leader nanti akan menganalisa bersama manajernya. Manajer nanti akan mendiskusikan progresnya kepada saya. Saya fokusnya pada bisnisnya, manajer fokus pada bagaimana teknis operasional berjalan, kemudian tim di bawahnya memastikan semua pekerjaan itu eksekusi. Nah, semua organisasi tadi bertumbuh, tetapi yang mengerjakan sudah AI. Itulah saat ini yang ada atau yang sedang kita hadapi atau yang sedang kita kerjakan. Mau nggak mau kita akan berhadapan dengan teknologi, di mana teknologi ini justru akan membuat bisnis kita jauh lebih cepat untuk berkembang daripada kita mengerjakan secara konvensional. Apakah tidak butuh orang? Butuh, tetap butuh. Kita tetap butuh orang. Nah, hanya saja orang-orang yang kita libatkan ini kita naikkan kapasitasnya, kemudian mampu untuk mengendalikan teknologi.
Yang tidak kita butuhkan adalah orang yang tidak mau bertumbuh, atau orang yang tidak mau upgrade, atau tim yang tidak mau upgrade skillnya, skill setnya nggak ditumbuhkan. Saya sering menghadapi atau bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi klien saya. Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah saya menjadi konsultan perusahaan itu dari mungkin dari tahun 2017-an. Nah, beberapa kali saya diundang sebagai pemateri, baik perusahaan nasional maupun dari UMN. Rekam jejak bisa dilihat di Google maupun di YouTube. Nah, hampir rata-rata perusahaan-perusahaan yang saya datangin atau perusahaan yang hire saya untuk membantu menganalisa perusahaannya atau mengupgrade-nya, salah satu tantangan saya adalah ketidakmauan, ya, bukan ketidakmampuan ya, tapi ketidakmauan tim untuk bertumbuh. Mereka menganggap AI itu jelek atau menganggap teknologi itu nggak bagus. Padahal owner pasti fokusnya adalah pertumbuhan bisnis. Owner pasti akan melihat progres ini bagaimana. Ketika tidak menguntungkan atau tidak ada progres, pasti owner akan berpikir jangka panjang tentang efisiensi dan efektivitas. Nah, ketika ada tim yang tidak mau bertumbuh, nah ini adalah hambatan yang sering kami hadapi. Pilihannya adalah dibina atau dibinasakan. Itu istilah kasarnya. Tetapi sebenarnya ini menjadi cambukan juga bagi teman-teman tim marketing atau tim operasional, bahwa ini loh yang sedang kita hadapi. Owner pasti akan berusaha untuk bertumbuh, akan melakukan yang namanya efisiensi dan efektif, pasti itu. Sedangkan kita sebagai tim operasional kemudian tidak berusaha untuk bertumbuh, ya kita akan habis. Kita menempatkan owner kita pada pilihan yang sulit. Secara emosional mungkin dekat, tetapi secara profesional ya kita akan menjadi hal yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Nah, itulah salah satu yang menjadi tantangan saat ini ketika pengalaman-pengalaman saya ini menghadapi para perusahaan. Saya main YouTube belum lama. Saya main YouTube ini belum lama. Kenapa? Karena saya jarang membuat konten. Karena full saya di dalam bisnis saya, kemudian fokus ke dalam market saya. Saya mulai membangun YouTube-nya beberapa waktu yang lalu. Ya, maka karena apa? Salah satunya saya pengen edukasi, kemudian saya pengen membangun market atau komunitas, atau kemudian menjadi salah satu yang memang saat ini dibutuhkan. Mau nggak mau juga harus saya lakukan. Sebenarnya saya nggak terbiasa dengan bicara depan kamera, kemudian saya tidak terbiasa dengan apa namanya, dengan Zoom seperti ini misalkan. Karena saya biasanya secara langsung dan langsung ketemu dengan perusahaan-perusahaan, datang ke timnya, kemudian datang ke perusahaannya, upgrade. Nah, terakhir saya mengadakan pelatihan, saya diundang salah satu perusahaan, ada 3 perusahaan yang mengundang, kemudian uh, itu perusahaan bank di Kalimantan. Mereka mengirimkan ke Jawa 5 orang, 5 orang untuk belajar tentang digital marketing. Salah satunya ya tadi adalah, alhamdulillahnya pada waktu itu seluruh tim yang ditugaskan ke Jogja itu mereka mau untuk bertumbuh, sehingga tool yang dibikinkan ya jauh lebih enak, dalam mengerjakannya jauh lebih simpel. Sama ketika saat ini, dulu saya sebagai pernah bekerja di properti, saya sebagai desainer awalnya, kemudian saya bekerja di desainer, awalnya desainer, kemudian ke 3D, kemudian ke marketing. Nah, justru semua saya lakukan secara manual. Saya optimasi, membuat websitenya, kemudian SEO, saya posting, saya listing di marketplace, saya listing di Facebook Marketplace, misalnya. Itu saya lakukan semuanya. Nah, tapi semuanya secara manual. Dan hari ini, semua bisa dikerjakan melalui AI. Maka muncullah listing ID karena berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Nah, teman-teman, hari ini saya akan bercerita bagaimana saya mulai membangun bisnis online atau mengembangkan banyak bisnis dengan AI. Sebelum saya masuk ke tahapan, coba teman-teman lihat di sini. Contoh hari ini. Contoh misalnya, ini report harian. Report harian yang saya terima ketika setiap pagi. Setiap pagi
leader saya, manajer saya, itu selalu mereportkan progresnya. Melalui apa? Melalui Telegram. Kemudian jam 8 pagi, dia akan mereportkan hasil iklan. Jadi yang mereportkan pekerjaan kemarin itu adalah manajer. Manajernya AI. Dia mengevaluasi pekerjaan di bawahnya. Ada advertising, ada publisher, creative content, ada SEO, misalkan. Ada organik yang dia tugasnya posting di Facebook Marketplace, misalkan. Dia posting di Marketplace 123, misalkan. Itu atau di marketplace lain, misalnya Shopee, kemudian ya Tokopedia, dia posting sana. Nah, yang mengevaluasi listingnya siapa? Kan postingannya kan banyak. Bagaimana postingannya itu yang lihat berapa orang, posisinya ada di nomor berapa, ketika orang sedang di Shopee misalkan, posisinya di halaman berapa. Yang evaluasi siapa? Yang evaluasi kalau dulu yang evaluasi adalah tim eksekutor gitu. Tapi ketika dia tidak bisa mengevaluasi, itu repot. Nah, ya akhirnya yang mengevaluasi siapa? Manajer. Nah, hari ini yang mengevaluasi adalah manajer saya. Ketika dia mengevaluasi, dia merangkum, kemudian melaporkan secara utuh pada saya setiap jam 7 pagi. Ini contohnya di sini. Dia report semuanya. Misalkan ada yang terlambat, misalkan ada yang terlambat. Oh ini sorry, yang terlambat di sini ya terlambat. Kalau saya istilahnya buronan ya, buronan tadi ada yang terlambat, kemudian yang akan datang ini minggu ini, yang akan datang ini aja. Ini yang melaporkan siapa? Yang melaporkan adalah si manajer melalui Telegram. Plus ada dokumentasinya di apa namanya di Google Sheet. Misalkan saya tahu nih agenda hari sampai bulan depan tuh ada hasil ini. Oh ternyata ada agenda nih. Ada yang perlu dilakukan dia. Dia mencatat semuanya. Kemudian ada resume. Jadi contoh misalkan di sini. Ini ide. Ide saya bikin idenya. Ide kemudian saya lempar. Kemudian manajer melakukan riset. Risetnya di mana? Risetnya di sini. Dia melakukan riset. Kemudian setelah riset, yang dia kerjakan apa? Dia meresume. Kemudian setelah itu dia mencatat semuanya yang ada di sini. Nah, itu tugasnya si manajer. Dari manajer, kemudian dia detailkan pada saya, melaporkan pada saya bahwa suatu pekerjaan, satu bisnis ada peluangnya. Di mana dia? Di sini. Dia akan melaporkan. Posisinya ada yang live, ada yang launch misalkan. Nah, dia akan melaporkan dari ide, dia detailkan risetnya, kemudian dia resume, kemudian saya cek, kemudian saya bilang ACC. Ketika saya bilang ACC, maka dia langsung melakukan pembangunan. Contoh misalkan listing AI kemarin, listing AI itu ya ide dari saya, kemudian dia manajer melakukan riset, kemudian melakukan resume, saya ACC, dia mulai membangun websitenya, dia mulai membangun aplikasinya. Jadi kemudian ketika selesai dan jadi, maka dia akan mencatat di sini. Nah, contoh misalkan ini, oh ini udah live. Misalkan. Bulan Juni ini targetnya ada 2 produk yang akan saya luncurkan. Nah, ini akan ditulis di sini juga. Ketika sudah live, jalan lagi. Ketika ada janjian meeting misalkan, itu otomatis tercatat di sini. Ini akan tercatat di sini. Dia akan reminder saya bahwa oh hari ini ada meeting. Dia reminder di mana? Dia remindernya dari sini. Nah, dia akan menyampaikan agenda meeting misalkan. Wah, sekian-sekian ada meeting. Misalkan. Itu yang melaporkan si manajer AI. Nah, semua ini saya kerjakan menggunakan AI. Struktur organisasi gimana? Saya jelaskan di belakang. Tentu ini menjadi hal yang menarik bagi kita bahwa digital marketing atau operasional itu bisa dikerjakan dengan AI. Ada satu klien saya di Surabaya, beliau punya restoran ada 5 atau 8 saya lupa. Operasional di bawahnya itu selalu ada laporan. Laporannya di mana? Laporannya di Google Sheet. Nah hari ini yang mengevaluasi, menghitung KPI, menghitung gaji, menghitung bonus dan lain-lain itu semuanya itu yang dikerjakan oleh AI. Bahkan AI bisa melihat kinerja dia itu berapa jam dalam sehari di kafe tersebut. Itu salah satu kelebihan yang ada di sini.
Itulah salah satu yang saat ini mau nggak mau harus kita terima atau mau nggak mau harus kita persiapkan. AI bukan suatu kebutuhan saat ini, tapi suatu keharusan di mana kita mengembangkan atau menempatkan AI sebagai partner dalam bisnis kita. Kemudian hari ini yang saya bahas adalah yang pertama adalah kenapa AI. Kemudian ada demo tentang listing AI. Kemudian ada cara bangun timnya. Kemudian kapan kita mulai. Hari ini pembahasan saya adalah berkaitan dengan tim AI. Berikutnya adalah tentang berapa sih perbandingan biaya tim marketing kita. Kalau dulu saya terangkan tadi adalah kita punya tim content creator, ada media buyer, advertising. Advertising pun dibagi dua, ada Meta Ads, ada Google Ads, ada marketplace, gitu. Kemudian ada admin, ada CS, dibedakan, ada finance, ada copywriter, funnel, ada creative content. Nah, bedanya cukup banyak. Kita membutuhkan kurang lebih kalau UMR Jogja 2.500.000 misalnya, itu ya kurang lebih per bulan biaya operasionalnya, fixed cost-nya itu kurang lebih 10 sampai 15 juta. Belum termasuk listrik, wifi dan lain-lain. Nah, ini biaya operasional dulu. Hari ini semua hal ini cukup satu operator. Termasuk saya. Ada bisnis saya yang saat ini berjalan. Alhamdulillah satu bisa itu. Kemudian ada psikologi, namanya ruang potensi.rd, tapi ada yang baru lagi. Ada namanya pivot, saya menjual daging-dagingan. Yang ketiga yang berkaitan dengan properti. Keempat yang berkaitan dengan psikologi. Kemudian ada yang tentang ekspor. Nah, 5 bisnis saya ini saat ini yang megang siapa? Yang megang adalah AI. Setiap bisnis itu ada leadernya. Setiap bisnis ada direkturnya. Direktur laporannya ke atasannya. Nah, semuanya yang mengerjakan adalah AI. Saya tidak mengoreksi satu persatu. Ketika ada masalah, saya turun. Ketika ada trouble, saya langsung eksekusi. Eksekusinya pun saya memperbaiki sistemnya. Sehingga saat ini praktis 24 jam bisnis bisa bertumbuh. Nah, itu perbedaannya dan tim konvensional sama tidak. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita ganti tim kita gitu. Sebenarnya tidak perlu diganti. Efektif ya. Selama timnya itu mau update, selama timnya itu mau update tentang skill set. Karena skill set AI ini sangat-sangat dibutuhkan. Banyak sekali potensi yang bisa kita garap, kita kembangkan melalui AI. Kemudian AI juga mengerjakan pekerjaan marketing kan. Tidak hanya marketing sebenarnya. Saya juga menggunakan AI ini untuk operasional. Bahkan sesuatu yang contoh misalkan di resto, saya masukkan AI, kemudian dia di mana tuh di CCTV-nya, dia bisa mengoreksi, dia bisa mengukur berapa jam dia duduk, berapa jam dia berdiri, kemudian uh, berapa menit dia tidak melakukan apa-apa. Itu bisa terukur, bisa dilihat dari mana AI. Kalau yang mengawasi manusia kan nggak mungkin. Karena tapi kalau ini bisa ngukur dia. Nah, itulah bayangannya. Sehingga AI itu bisa masuk ke semua lini. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau atau tidak untuk memasukkan AI menjadi partner bisnis kita. Sebenarnya ini justru percepatan bisnis. Kalau dulu belum ada komputer, mungkin orang menganggap komputer nggak terlalu wow. Gitu. Sehingga sekarang full komputer. Tahun 2010, online belum masif, sama kali masif. Bahkan ketika saya belajar online marketing tahun 2010, itu belum dianggap gitu, belum dianggap. Bahkan alhamdulillah ketika saya punya karyawan 33 pada waktu tahun kedua saya lupa, itu di lingkungan saya tidak dianggap punya pekerjaan. Karena apa? Ya di rumah saja. Padahal jelas di kantor saya ada di kantor, bukan kantor ya, rumah ya. Saya kantor, saya rumah. Ini ruang di studio ini juga di dapur. Ini sebelah kanan saya kompor, di dapur ya. Nah,
sama bahwa tetapi tidak kelihatan sih di lingkungan. Kalau dulu, kalau sekarang sih nggak ada masalah ya, karena orang tahu online udah paham. Kalau dulu enggak, sama sekali enggak. Jadi tantangannya jauh lebih besar. Nah sekarang online marketing ini udah sangat dibutuhkan, bahkan keharusan. Sama dengan AI. AI mungkin saat ini orang belum terlalu banyak. Saya aja riset kemarin, pertumbuhan AI di Asia paling gede di mana? Di Indonesia. Tetapi penyerapan AI itu hanya belum terlalu banyak. Penerapan AI belum banyak, tapi pertumbuhannya itu paling besar se Asia. Artinya ini peluang. Artinya banyak bisnis-bisnis, banyak orang sudah tersadarkan dengan AI. Barangkali mungkin salah satunya adalah kompetitor kita. Mau nggak mau ketika dia bertumbuh dengan AI-nya, kita juga harus menyiapkan diri. Karena kalau kita tidak menyiapkan diri, ya ketinggalan. Ini salah satu AI yang sudah mengerjakan pekerjaan kita. Ada penulis konten, analisis, respon lead ya, chat, kemudian desain visual, email, strategi, itu semua dikerjakan AI. Saya justru saya nggak bisa desain, tapi hari ini saya bisa desain. Saya bisa memerintahkan AI untuk membuatkan desain kepada saya dalam waktu tidak lebih dari 2 menit. Dan biayanya berapa? 0 rupiah. Kalau dulu satu desain berapa? Membuat landing page seperti ini misalnya, ini berapa rupiah? Satu landing page 1.100.000 gitu kan. Hari ini landing page dikerjakan oleh AI tidak kurang dari 1 jam sudah jadi. Evaluasi, saya evaluasi, tidak ada tambahan biaya. Kalau dulu landing page dibuat bayar, revisi bayar lagi, berkali-kali revisi, marah dia. Nah itu kan salah satu kekurangannya. Kalau di sini tim nggak ada, dia nggak akan marah dengan revisi yang kita kerjakan. Nah, oke lanjutnya adalah apa itu tim AI? Tim AI adalah sistem terintegrasi di mana setiap peran marketing dan operasional sebenarnya dijalankan oleh AI yang terprogram khusus bekerja otomatis 20 jam, 24 jam dan terkoordinasi. Kenapa terkoordinasi? Karena semua lini itu saling berhubungan. Ada ada yang lucu. Kemarin malam saya itu membuat program. Saya menggunakan 2 asisten. Asisten saya OpenAI yang pertama itu sudah saya install sebagai manajer. Tapi jangan dianggap OpenAI yang seperti biasanya ya, karena sudah diinstal, sudah diedukasi, sudah saya training sebagai manajer. Ada caranya sendiri bagaimana dia bisa berperan menjadi manajer. Kemudian asisten kedua ada yang namanya Claude. Saya panggil dia sebagai Jabu. Jadi saya kasih nama. Manajer saya panggil dia namanya CTO. Kemudian kalau asisten programmer saya namanya Jabu. Semua AI, tapi saya kasih nama. Jadi kalau saya bilang Jabu, dia akan muncul. Desain ini, dia akan desain. Oh, bikin program ini, dia akan bikin program. Nah, itu Jabu. Kemudian CTO sama. CTO pun juga sama. Juga saya, apa namanya? Bentar. Halo, Bos. Aku pilih ya. Iya, iya, mau lah. Tapi aja. Ah, ah, Oke, aku lagi. Oke, siap. Adalah apa teman saya di belakang. Oke, nah kemarin malam itu ada 2 orang, dua asisten yang saya sedang mengerjakan. CTO membuat desainnya, membuat konsepnya, kemudian si Jago mengeksekusinya. Nah, ketika dieksekusi, ini saling berhubungan. Jago laporan ke saya sudah mengerjakan ini, misalnya. Kemudian dicek oleh si CTO. CTO yang menurut saya pekerjaan Jago itu sudah bagus menurut saya. Ternyata menurut CTO nggak bagus. Dia bilang kalau kerjaannya kurang bagus. Evaluasinya ini. Saya heran, ini keren banget, detail banget. Bahkan ketika saya bilang malam-malam jam 12 malam, saya bilang, aku udah ngantuk, saya mau tidur dulu, kalian kalian berdua kerjakan, saya bilang gitu kan kepada AI. Dia bilang jangan tidur dulu Pak Edi.
Terus saya, loh kok bisa merintahkan, bisa ngelarang saya tidur. Dia bilang, jangan tidur dulu, karena kalau tidur sekarang, tahapannya kok nggak selesai, dia bilang. Kemudian kita selesaikan 2 tahap dulu, setelah 2 tahap baru istirahat, lanjutkan besok pagi. Nah, sampai segitunya gitu loh. Karena apa? Dia bisa seperti kita punya tim, kita ngobrol biasa itu bisa gitu loh. Bahkan ada suatu ketika ada AI itu, tim AI saya itu, dia bilang gini, apa, ada salah kan dia. Nah, saya bilang ke dia bahwa dia lupa ngingetin saya dari reminder yang harus saya lakukan. Dia lupa ngingetin saya. Saya bilang, Bu Jabu, kamu lupa ngingetin saya. Kamu belum ngopi ya? Terus dia bilang gini, ya Om, saya belum ngopi, kopinya kurang kental. Ini sudah saya berikan. Kayak ngobrol biasa gitu. Itu AI. Jadi saat ini seolah-olah saya punya tim yang mereka bisa bekerja, kapasitasnya selalu naik, kepintarannya selalu naik, dan mereka bisa kita kendalikan sesuai dengan bisnis kita. Itu adalah uh, asisten AI yang kita install, yang kita gunakan untuk membangun bisnis-bisnis kita. Nah, kemudian yang perlu disiapkan pada apa? Sistemnya, kemudian product knowledge-nya, workflow-nya, workflow-nya harus disiapkan. Kemudian outputnya kita harus paham ini mau dikerjakan outputnya kemana? Ke marketplace, ke WA, ke email, atau ke Facebook misalkan. Ini outputnya. Bisnis bisnis prosesnya itu harus dari kita, tetapi eksekusinya bisa dari tim. Monitoring juga langsung dari AI. 5 anggota tim AI marketing saat ini yang ada di saya, ada content creator, ads manager, pengiklan, sales agen, dia tugasnya sebagai penjualan, analisis, kemudian operasional koordinator, ada leadernya setiap lini. Manual perbedaannya jelas dari kinerja, dari jam kerja, jelas sangat-sangat berbeda. Saya punya tim AI yang cukup bisa megang beberapa unit bisnis saya, itu operasinya tidak lebih dari 2 juta. Sangat efektif dan pekerjaannya bisa bekerja 24 jam. Bahkan 2 juta itu untuk beberapa unit bisnisnya. Nah, bagaimana AI bekerja? Yang pertama adalah ada eksekusi data, riset, kemudian langsung kita jadwalkan kontennya, dia langsung posting ke outputnya tadi, kemudian masuk data iklan kemudian ada link. Setelah lead masuk, apa yang kita perlukan? Ini adalah sesuatu yang perlu kami sebut dengan funneling. Funneling ini juga memasukkan unsur tofu, bofu, dan buku. Top of funnel, middle of funnel, dan bottom of funnel. Dan ini adalah strategi yang bisa kita gunakan. Nah, di member Primbon, nanti akan ada upgrade tentang fitur-fitur yang berkaitan dengan skill set, ya, seperti meta ad, kemudian graphic content, advertising itu akan kita update. Akan berarti dari chaos menjadi sistem. Ini salah satunya demo yang saya berikan untuk listing AI. Di mana listing AI ini adalah salah satu fitur atau platform yang saya buat untuk membuat bisnis baru, bisnis yang berkaitan dengan marketing properti. Dia yang bekerjakan, dia yang melakukan, kemudian dia yang mengeksekusi. Oke, itu salah satu yang saat ini sudah ada di kita. Nah, yang dibuat oleh listing AI ini tadi sudah dijelaskan di awal ya, tidak perlu saya jelaskan ulang karena sudah ada di video sebelumnya berkaitan dengan listing AI. Kemudian tahapan membuat tim online ada 3. Yang pertama adalah audit. Audit ini adalah meliputi apa yang diperlukan dalam satu bisnis. Katakanlah saya turun ke bisnis Bapak Ibu semua misalnya. Yang saya lakukan apa adalah audit. Saya mengaudisi dengan Bapak Ibu untuk bisnisnya bisnis apa, kemudian alurnya bagaimana, proses bisnisnya bagaimana. Kemudian nanti setelah saya paham, saya akan membangun semacam roadmap
Setelah roadmap ini nanti diinstal ke saya install dengan AI masih yang dibutuhkan. Oh ini butuh ChatGPT misalnya, oh ini butuh Cloud, oh ini butuh Open Cloud, oh ini butuh Black Box AI misalnya, oh ini butuh AI ini misalnya. Nah ini nanti akan kami instalkan. Dan semuanya nanti bisa digunakan untuk bisnis Bapak itu semuanya, plus bisa diduplikasi pada bisnis yang lain. Menguntungkan. Kalau konvensional kita punya tim, duplikasi mengerjakan bisnis yang lain, wah itu repot ya. Dia akan nambah, minta tambahan. Kalau tim kan, kalau ini kan. Kemudian yang saya lakukan audit lagi adalah identifikasi tugasnya, KPI-nya bagaimana, SOP-nya bagaimana, itu saya duplikasi. Nanti kemudian saya sistemkan. Kemudian ada beberapa prioritas yang harus dikerjakan. Kami siapkan toolnya, kemudian kami susun KPI-nya, kami install, kemudian kami kerjakan. Kemudian yang kedua adalah setelah semuanya selesai kami bangun. Sistemnya bagaimana, setupnya bagaimana, sehingga bisa bekerja. Selama komputer Bapak Ibu bisa nyala 24 jam, maka sistem bisa bekerja. Kalau saya menggunakan PC atau laptop yang memang komputer saya itu nyala 24 jam. Tujuan, saya matikan hanya hari Minggu. Itu pun kalau memang lagi nggak ada kerjaan ya. Tapi kalau hari nyala terus. Maka kita diperlukan satu alat atau satu PC yang memang powerful. Yang bisa bekerja 24 jam, 7 hari, atau 1 bulan full itu bisa nyala terus. Ya, alhamdulillah hari ini masih ya investasi nggak cukup, nggak cukup mahal. Saya beli PC cuma kurang lebih ya, alhamdulillah sekitar 8 jutaan ya, itu sudah cukup powerful ya, jadi itu bisa dikerja. Yang ketiga adalah scale up. Scale up itu bisa duplikasi. Yang menariknya, yang menarik adalah ketika kita suatu punya tim AI, dia bisa duplikasi kapan aja dengan bisnis apa saja. Itu adalah tim AI. Nah, struktur organisasi menarik. Saya sebagai CEO atau owner, kemudian di bawah saya ada koordinator. Koordinator inilah yang mengevaluasi semua pekerjaan. Koordinator inilah yang mengevaluasi, melihat, mengukur semua pekerjaan. Tim di bawah saya maupun tim operasional. Semua yang kerjakan inilah tim AI. Di bawahnya karosel konten itu ada lagi. Semuanya AI. Ini AI saya sendiri. Nah nanti ketika ini sudah jalan, saya akan menggantikan posisi CEO itu ada orang lain, ada manusianya. Kemudian dia megang beberapa koordinator bisnis. Luar biasa. Ini mau nggak mau, dan ini saya sudah merasakan bahwa pertumbuhan AI itu seperti ini. Luar biasa. Nextnya adalah kemudian yang perlu saya lakukan adalah dalam 90 hari ke depan. Tapi sebenarnya ini 90 hari itu bukan ukuran normalnya. Tapi sebenarnya kita sudah bisa memiliki satu bisnis ibaratnya yang bisa duplikasi, bisa dikembangkan. Dalam beberapa minggu ini dengan asisten saya tadi, saya berhasil launching program 5 program salah. 5 program yang sudah launching langsung. Nah, ini kan suatu pertumbuhan yang luar biasa. Launching ini betul-betul launching ya. Ya, sudah siap sistemnya, siap handlingnya, ordernya. Bukan hanya masalah visualnya ya, tapi traffic generatornya jadi, handling customernya oke, handling ordernya oke, semuanya dikerjakan oleh AI. Ini adalah tidak bisa diterapkan secara utuh pada semua bisnis ya, karena setiap bisnis punya punya market dan cara handling customernya beda-beda. Kebetulan kalau di saya bisnis saya kayak di properti, kemudian bisa, kecuali pembangunannya nggak bisa pakai AI. Tapi kalau traffic generatornya itu semuanya pakai AI. Melayani customernya bisa pakai AI. Tetapi perlu khusus untuk customer service itu tetap perlu sentuhan manusia, karena dia punya feeling, sedangkan AI itu kurang bisa punya feeling. Nah itu salah satu yang bisa diterapkan. Itu salah satu, ini adalah portofolio saya saat ini sudah berkembang. Ada Grid yang berkaitan bisa ID, ada Pismen AI System, ada Sophie, ada Listing AI, ada Post AI System, kemudian Retainer bulanan. Nah ini salah satu yang
saat ini sedang kami bangun di Bisai.id yang tiga itu sudah launching, tapi yang beberapa hal yang sedang persiapan untuk launching. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana bisnis kita ini memerlukan AI marketing atau tidak. Teman-teman atau ibu semuanya tergantung pilihan mau bertumbuh dengan AI atau tidak. Demikian dari apa yang saya sampaikan pada teman-teman semuanya, uh, salah satu materi bagaimana membangun tim online dengan AI. Terima kasih, sampai ketemu di waktu lain.